Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار يا ذا الجلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Bahkan hari kiamat itu merupakan janji kehidupan yang pasti yang akan dialami oleh orang-orang kafir seperti Fir'aun ataupun seperti orang-orang Quraisy. Dan hari kiamat itu suasananya lebih dahsyat ya, daripada suasana yang dialami oleh orang-orang kafir ketika mengalami sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Saat mengalami kelompok mereka dikalahkan oleh Allah dan mereka lari terbirit-birit. Kalau itu aja sudah berat, maka ada yang lebih berat lagi, yaitu saat mereka dihidupkan lagi di hari kiamat. Dan kiamat itu suasananya lebih dahsyat dan lebih pahit, lebih menyengsarakan. Apa hubungan ayat ini dengan ayat kisah sebelumnya? Sebelumnya ayat kisah ya, terutama dari ayat ke-41, walaqad jaa'a fir'aunun nudhur kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Maka hubungannya ini terkait dengan kasih sayang Allah kepada manusia, bahwa merupakan uslubul Quran, merupakan kekhasan Al-Quran ya, yang enggak henti-hentinya, ibarat sebuah pabrik gitu ya, mengiklankan ya, mengiklankan barang dagangannya. Ya, ibaratnya kalau ibu lihat YouTube kan dikit-dikit iklan, dikit-dikit iklan. Ya, lihat TV juga begitu, dikit-dikit iklan. Ya. Dalam rangka apa? Ya supaya orang mengenal produk ini, produk itu. Kalau sudah kenal, orang jadi mau beli. Sudah beli jadi langganan. Sehingga orang nggak pernah lepas dari produk tersebut. Ya. Apakah itu pasta gigi, apakah itu sabun. Ya. Sekarang nambah lagi, ya belanja online. Jadi langganan sama belanja online. Kenapa? Karena rajin banget iklaninnya. Ya. Di TV ada iklannya, di YouTube ada iklannya. Nah, salah satu uslubul Quran adalah menyelipkan iklan-iklan tentang tema hari kiamat, tentang hari akhirat. Ya, kan baik banget Allah itu. Ya,
Jadi iklan-iklan itu menunjukkan jangan sampai ada manusia yang nggak percaya hari kiamat. Yang sudah percaya jangan sampai tidak mempersiapkan, tidak membekali diri. Jadi tiba-tiba setelah bicara tentang kisah Fir'aun, kisah Quraisy, balis sa'atu mau'idun. Kalau di dunia aja mereka sudah diazab sedemikian berat, di hari kiamat lebih berat lagi. Lebih berat, lebih pahit, lebih menyengsarakan. Ya. Maka harapannya aku farukum, orang-orang Quraisy itu yang masih diberi kesempatan hidup, nyadar gitu. Nah, itulah hubungan ayat hari kiamat dengan kisah-kisah sebelumnya. Ya. Dan ini kalau ibu perhatikan sangat banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Misalnya kita baca surat Hud, falamma jaa amruna, ya, najjayna saliha walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizzi yaumi idh. Setelah datang keputusan kami selamatkan soleh dan orang-orang beriman yang bersama. Dan kami selamatkan juga dari azab hari kiamat. Min khizzi yaumi id. Dalam banyak ayat kisah, tiba-tiba ayatnya terselip, ya. Baik satu kata, dua kata, maupun satu ayat seperti ini. Bicara tentang setan. Di surat Saba misalnya. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ فِي شَكٍّ إِنَّ رَبَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Setan itu sebenarnya lemah, nggak bisa memaksa orang, ayo kamu ya bermaksiat, ayo kamu jangan beramal soleh. Sebetulnya makana alaihim min sultan. Ya. Tapi kenapa diciptakan? Agar kami mengetahui siapa yang betul-betul beriman dengan hari akhirat dan siapa yang ragu. Ya. Yang beriman dengan hari akhirat nggak ngaruh mau digoda begini, digoda begitu, dia akan tetap beramal. Tapi yang ragu, yang nggak kuat imannya, menjadi orang yang mudah digoda dengan setan. Bukan setan yang hebat, manusianya yang lemah. Jadi itu ya. Tema-tema hari akhirat itu nyelip dalam berbagai macam tema. Ya. Jangan ditanya kalau tema Al-Quran ya. Dari Al-Quran ya pasti di situ hari kiamat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Di akhir tutup wabil akhiratihum yuqinun. Ya. Dalam hadis juga begitu. Apa hubungannya ya makan dengan neraka? Tapi begitulah sulubul wahyi ya. Jadi khas wahyu itu inginnya mengiklankan terus tema hari kiamat. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Secara umum memang tema hari kiamat itu harus sesering mungkin disosialisasikan. Khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khutbah Jumatnya itu seringnya cuma dibacaan aja surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum qala al kafiruna hadza syai'un ajib ya.
Ya, halaman pertama ini masih tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Quran. Halaman kedua udah langsung masuk hari kiamat. Ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sampai kata Ummu Waraqah, saya yang seringnya mendengar Rasulullah baca surah Qaf di khutbah Jumat Rasulullah, saya sampai hafal. Dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi. Begitu juga kalau ada umat lagi ngumpul, ya, lagi ngumpul khususnya Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah juga baca Qaf dan Al-Qamar. Ya. Semuanya bertujuan untuk mengingatkan atau mengiklankan, ya, tentang hari kiamat, hari akhirat. Masya Allah, ya, begitu sayangnya Allah kepada manusia, seakan tidak ingin ada manusia yang gagal kehidupan dunianya sehingga berdampak kepada kegagalan kehidupan akhirat. Jadi ketika dikatakan wasa'atu adha wa amar, ya, maka ini seharusnya jadi ancaman bagi manusia bahwa kalau kamu merasakan hidup di dunia ini pahit itu, pahit ini, pahit itu, udah cukup dunia saja. Di akhirat rubah semua menjadi yang enak-enak, yang menjadi manis dan seterusnya. Caranya gimana? Ya caranya isi kehidupan dunia ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat 47-nya kembali lagi ke ancaman, ya, ataupun penjelasan daripada wasa'atu adha wa amar. Bagaimana suasana bahwa kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit, lebih menyengsarakan. Innal mujrimina fi dhalalin wa syu'ur. Sungguhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah berada di dalam kesesatan, wa syu'urin, di dalam kegilaan, junun. Junun itu identik dengan apa? Tidak berfungsinya akal dengan baik. Lebih khusus yang terjadi kepada orang-orang musyrik di jalan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat pas jika disebut dengan syu'ur, ya. Cobalah lihat di YouTube, ya, bentuk-bentuk syirik di India, ya, di mana orang, ya, menuhankan sapi, ya. Jadi sampai penting tiduran di bawahnya sapi. Kalau sapi itu sampai nginjek punggungnya, wah, berarti dirinya itu istilahnya kalau kaum muslimin itu dapat berkah, berarti disayang Tuhan. Ya. Karena sapi dianggap Tuhan, maka kotorannya dimuliakan juga. Sebegitu mulianya mereka merasa ibaratnya kayak ibadah kalau berendam di kubangan kotoran sapi. Syu'ur banget itu, ya, syu'ur, junun, ya.
Di ayat yang lain Allah katakan wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa kharaqu lahum. Dan orang-orang yang syirik kepada Allah dengan menjadikan jin itu sebagai dewa, sebagai Tuhan, itu pada hakikatnya telah membodohkan dirinya sendiri. Kharaku, kebodohan yang sudah yang sudah puncak, ya. Kharaku. Di dalam hadis ada istilah akhraq. Akhraq itu orang yang nggak ngerti sama sekali terhadap sesuatu. Jangankan ya, jangankan nyetir mobil ya, nyalain mobil aja nggak ngerti gimana cara nyalain mobil. Jangankan suruh bawa mobil, buka tangkinya aja nggak tahu. Ya nggak aib sebetulnya, ya cuma sekedar menjelaskan secara bahasa bahwa dalam kehidupan itu manusia bisa menjadi akhrok, tapi akhroknya dalam hal-hal urusan kehidupan nggak apa-apa, ya. Nggak tahu sama sekali masak rendang itu seperti apa misalnya. Ya. Walaupun dalam hadis dikatakan ya, merupakan amal soleh yang berbobot di sisi Allah antasna'a ma'rufan li akhraq. Ya. Termasuk amal soleh yang dicintai oleh Allah, engkau menolong orang yang akhraq. Orang yang nggak ngerti sama sekali. Ini ada laptop mati, diapain nggak ngerti sama sekali. Menolong mereka itu menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Ya. Karena umumnya kalau manusia itu tidak amanah, tidak punya jiwa nolong orang lain, kalau ada akhrok malah dikerjain. Ya. Bengkel mobil misalnya, padahal rusaknya cuma kabel akinya kendor. Wah, dia alasan ini rusak ini rusak ini 2 juta gitu doang. Ya. Tapi kalau bengkel yang amanah, berapa Pak? Oh, udah nggak usah gratis, cuma rusak ringan kok. Itu namanya akhrok. Ya. Jadi dalam Al-Quran akhrok atau khoroku digunakan memang untuk orang-orang yang syirik kepada Allah. Ya. Oh, ada yang menyembah tikus ya. Jadi tiap hari dia bawa nampan isinya susu dibawa ke istilahnya istana tikus. Kalau tikusnya pada ngerayangi dirinya, kalau sampai buang kotoran, oh berarti kamu manusia yang berkah, yang disayang Tuhan. Ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Tepat jika Allah menyebut orang mujrimin itu hidup dalam dhalalil wasu'ur. Ya. Dan karena dhalal wasu'ur, maka kaum musyrikin itu cenderung bencinya kepada kaum muslimin bisa sangat ya. Ya, kalau muslimin berarti orang bertauhid. Bencinya itu sangat dalam. Ya. Sebagaimana di surat Al-Maidah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Ya. Karena itu sepanjang sejarah kalau ada gerakan ingin memerangi kaum muslimin, maka negeri-negeri itu seringnya minta tolongnya ke India. Ya. Ibu buka sejarah perang 10 November 1945 di Surabaya itu tidak sedikit ada mengundang tentara India. Nah pasti satu madhab ya. Kata Belandanya kita kan sama-sama mujrimin.
Walaupun saya Eropa, saya bule, kamu India, ya kita sama-sama mujrimin. Jadi pada datang itu ya tempuran 10 November kota Surabaya yang diistilahkan dengan Gurkha. Walaupun ada juga dari tentara itu yang Muslim ya, tapi sampai di Surabaya mereka langsung desersi ya, langsung bergabung dengan tentara ya kaum muslimin, meninggalkan ya sebagian meninggal, sebagian masih hidup. Nah, itu ceritanya mengapa di Surabaya juga banyak ya daerah-daerah yang ya, orang India. Ya. Dan saat ini Zionis banyak kehilangan pegawai-pegawai. Ya. Di dampak perang itu banyak karyawan-karyawan bank, karyawan itu pada melarikan diri semua. Sehingga banyak yang nganggur. Suruh balik nggak mau. Padahal perlu tenaga kerja. Kemana nyarinya? Ke India. Ya. Ratusan ribu tenaga kerja dari India dikirim ke Zionis Israel hanya untuk menggantikan karyawan-karyawan yang sudah pergi. Bahkan juga tentara-tentaranya. Ya, ya begitulah ya. Istilahnya apa? Al-kufru millatun wahidah. Kufuran itu pasti sama keyakinannya ataupun wala baroknya, ya, bencinya kepada kaum muslimin sama. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur yawma yushabun. Ya, pada hari mereka diseret. Ya, kata seret ini menunjukkan apa? Penghinaan. Ya, jadi sudah tidak ada harganya lagi sebagai manusia. Mereka diseret ke dalam api neraka. Ya, waktu di surat At-Tur ya, juga dijelaskan salah satu teknis masuknya dengan yuda'un. Yuda'un didorong punggungnya. Ya. Kata diseret juga ada di surat Ghafir ya. Yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Mereka diseret ke api neraka ala wujuhihim ya, dengan dipermalukan, dengan di atas wajah-wajah mereka. Dzuqu massa saqar, rasakan ya, apa api neraka yang membakar kamu ini ya. Maka sampai di 48 ini Allah akan berganti topik. Ini semua tentang penjelasan wasa'atu adha wa amar. Ya. Maka topik berikutnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan sesuai dengan takdirnya kalau istilah kita. Dia itu berarti apa? Ketentuan. Qadar itu juga bermakna kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya siapa yang ridha dengan ketentuan Allah maka dia mulia. Siapa yang meyakini akan ketentuan Allah maka dia tidak akan pernah menyesali apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena inna kulla syai'in
khalaqnahu biqadar, maka ini harus menghasilkan apa yang disebut dengan ya, raditu billahi rabba. Aku rela dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya, yang punya hak menentukan segala sesuatu sesuai dengan masyiahnya, ya. Jadi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ini mirip innallaha yahkumu ma yurid, innallaha yaf'alu ma yasha, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha, ya, dengan ketentuan itu, maka dia akan menikmati, ya, keridaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun di dunia dia mengalami takdir-takdir yang ya menurut umumnya manusia itu pahit. Tapi karena dia ridha, apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik, justru kepahitannya itu akan dirubah oleh Allah suatu saat, ya, dengan balasan-balasan yang besar. Wa man sakhita fa alaihi sukhtu. Siapa yang tidak ridha alias kesal dengan takdir Allah, maka dia akan menerima risiko, ya, risiko ya, tidak percayanya dengan takdir, ya. Karena itu orang-orang yang meyakini prinsip inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya, itu tidak mempengaruhi sedikit pun rasa cintanya kepada Allah, ya. Karena dia yakin ini semua, ya, tidak terlepas dari izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pasti di sisi lain kita disuruh beriman biyadikal khair, segala yang dari Allah itu yang terbaik, sehingga nggak ngaruh sedikit pun perasaannya kepada Allah. Contohnya apa? Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahim. Ya. Sakit bertahun-tahun, tapi ketika berdoa, ya Allah masih dipuji, engkau ini ya Allah arhamur rahim. Ya. Dat yang paling sayang kepada hamba-hamba. Maka Allah katakan seperti ini harus menjadi pelajaran bagi orang-orang yang rajin beribadah. Wa dzikra lil abidin. Ya, ini memang pelajaran luas, ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya. Maka salah satu sikap agar kita bisa menerima setiap kulla syai'in khalaqnahu biqadar, meyakini prinsip al-faqdu wal ata'u, bahwa dalam hidup ini pasti ada sesuatu yang kamu miliki, ada sesuatu yang tidak dimiliki. Ada sesuatu yang Allah berikan kepada kamu, ada yang tidak diberikan. Sehingga logikanya, kamu tuh sudah Allah berikan ini itu, ya. Untuk ini yang nggak Allah berikan kepadamu, tidakkah kamu, ya, tetap bersyukur? Yang Allah berikan kepada kamu itu lebih banyak, ya. Bahkan dari yang tidak diberikan oleh Allah kepadamu, justru Allah memberikan kepadamu jauh lebih besar daripada yang tidak kamu miliki, ya. Ada seorang mufassir di abad pertengahan, ya, namanya Imam An-Naisaburi, Abu Uthman. Abu Uthman ini
ya, diberi nikmat oleh Allah berupa hasanul qabul. Hasanul qabul, menjadi orang yang mudah di diterima ataupun ngefenin ya, difenin oleh masyarakat. Ya, ya, ibaratnya seorang artis, seorang ustadz kan juga ada begitu ya. Temanya sama, tapi kalau disampaikan oleh Ustadz Fulan, wow, ribuan atau jutaan umat senang. Ya. Tapi kalau Ustadz Fulan yang senang paling 10, 20. Ya. Itu semua merupakan hasanul qabul, nikmat hasanul qabul. Ya. Jadi mengenai sabur ini ya, di mana dia katakan berceramah, menyampaikan ilmu, itu orang kan berbondong-bondong ya, ingin mendengarkan. Ya. Bahkan ribuan orang-orang kafir kalau mendengar juga tertarik. Maka ada muridnya yang penasaran. Ya, Syekh, gimana ceritanya kamu bisa menjadi hasanul qabul ini? Ya. Jadi ingat ayat ini, dia ya semacam terinspirasi oleh ayat. Semuanya sudah ada takdirnya. Saya nggak mau cerita sama kamu, ini rahasia pribadi. Si murid ini nggak peduli, masih penasaran. Suatu saat nanya lagi, ya Syekh boleh nggak ceritain gimana? Enggak, ini rahasia pribadi saya. Nanya lagi, sampai akhirnya karena nanya melulu, ya Syekh Naisaburi ini Abu Uthman ya, mensyaratkan, boleh nggak saya jelasin, siap nggak saya jelasin, tapi kamu rahasiakan. Ya. Kamu rahasiakan pada siapapun, kamu boleh cerita kalau saya udah meninggal. Saya belum meninggal, itu kamu. Intinya begitu. Hidup ini tidak terlepas, ya. Ada yang Allah berikan kepada kamu, ada yang tidak Allah berikan. Seharusnya kamu ridho kepada Allah, walaupun nggak diberikan di bab ini, tapi kan di bab lain kamu diberikannya banyak banget. Ya, katanya dia, kata Imam Naisaburi ini, memang kamu lihat saya keren ya, Masya Allah. Di mana dia berceramah, ribuan manusia ngumpul. Tapi tahu kamu, aku tidak diberi kenikmatan oleh Allah dalam rumah tangga. Dalam tanda kutip, saya emang hebat begini, tapi dalam bab rumah tangga saya gagal. Dalam tanda kutip ya. Tapi istilah imannya, tapi aku diuji dengan kehidupan. Tapi aku bersabar, aku tidak menyesali, aku ridho. Gagalnya gimana Syekh, katanya? Sejak aku menikah, ya, istri saya itu sakit. Istilahnya torihah, sakit, udah nggak bisa bangun, sakit. Pokoknya harus dilayani lah di tempat. Istilahnya sakit parah lah. Ya, bed rest. Ya. Sejak menikah sampai saat ini udah 10 tahun lebih, ya. Saya itu kalau di rumah bukannya pada umumnya orang di rumah disambut istrinya, dilayani itu. Cuma kalau saya pulang ke rumah, saya ngelayani istri saya, yang nyuapin, yang masakin, yang ganti bajunya dan seterusnya. Dan udah begitu istri saya tuh manja banget ya. Kalau bisa saya tuh nggak boleh pergi sampai sholat jamaah, nggak boleh nemenin dia. Ya. Kecuali setelah dibujuk ya. Tapi saya bersabar. Ya. Saya ridha kepada Allah atas ujian ini. Ya. Bukankah Allah mengatakan sabaranmu terhadap rumah tanggamu itu akan menghasilkan khairan katsir. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsir.
Jadi inilah kehidupan. Ya, di sini nggak dikasih, tapi wah, di keumatannya, masya Allah luar biasa. Ya. Jadi mengapa manusia harus marah kepada Allah, tidak ridha kepada Allah, menuduh kepada Allah? Bagaimanapun pemberian Allah itu jauh lebih banyak. Seorang tabi'i yang lain ya lumpuh, ya buta dan seterusnya. Ada tamu memberi kesan apa? Memberi penilaian, kasihan banget ya orang seperti kamu ya. Ya udah sakit ini, sakit itu, sakit itu. Kata si tabi ini. Siapa bilang saya kasihan? Saya ini sengsara katanya. Memang saya nggak bisa begini, nggak bisa melihat, nggak bisa ini, nggak bisa. Tapi mulut saya ini nggak berhenti berhenti berzikir dan tilawatul Quran. Ya. Itu jauh lebih besar daripada ya kalau saja Allah berikan kepada saya kondisi normal, tapi saya jadi kurang ibadah, kurang zikir, kurang tilawah, ya lebih baik beginilah katanya. Ya, begitu cara orang-orang beriman itu menyikapi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, kalau qadar begini, ya kesimpulannya kalau qadarnya nikmat, ya udah bersyukur sedalam-dalam. Kalau qadarnya pahit, ya bersabar sebanyak. Sehingga manusia itu ya dalam qadar apa saja sebetulnya tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang Nasyiburi tadi ya. Kalau dia cuma merenungi nasibnya, ya Allah ya, baru sehari nikah ya, istrinya sakit, wah bertahun-tahun ya, ya. Dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah konversikan nikmat itu kepada nikmat yang lain. Ya. Maka siapa yang bisa bersikap seperti ini terhadap qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dijamin ya. Seakan-akan hidupnya nggak ada yang pahit. Baik-baik aja semua. Karena di balik kepahitan itu diyakini Allah sudah konversikan yang lain. Ya. Konversikan dengan bentuk nikmat yang lain sehingga akan membuat dia ya, tetap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Seperti ungkapan Nabi Yakub, ya, anak yang paling dicintai hilang. Ya, ya. Kabarnya sih diterkam serigala, tapi kok kayaknya rekayasa ini. Cuma bisa mengatakan fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya udahlah, saya akan menyikapi dengan kesabaran yang cantik ya. Ya. Apa kesabaran yang cantik itu? Ya tidak, ya tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggugat Allah, apalagi menuduh Allah, bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Ya. Dan tidaklah keputusan kami ya, ya kecuali cukup sekali saja dan bagaikan kedipan mata sudah terjadi. Ya, ini sebuah ungkapan yang sama cuma lebih pendek dengan ungkapan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau ini ayat ini digabungkan dengan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, maka hasilnya apa? Kesabaran yang luar biasa. Ya. Ibu kalau lihat di YouTube itu ya,
pernasitan ya, yang judulnya Tufanul Aqsa. Perang sekarang ini kan namanya Tufanul Aqsa. Oh itu ragamnya banyak banget. Kalau dipikir-pikir, kok sempet aja ya ada perang gini masih mengubah sebuah lagu. Dari mana itu semangat itu? Ya, ya dari dua ayat ini, esensinya dua ayat ini. Gimana cara memahami orang-orang Filistin? Cara memahaminya begini. Ya. Sekarang Israel terus menyerang kami, bombardir kami, 27.000 syuhada. Ya. Apa sih susahnya bagi Allah untuk memenangkan hamba-hambanya? Detik ini juga itu sangat bisa. Ya. Detik ini juga Israel nggak berdaya udah. Ya. Apa dibuat mati semua, apa dibuat apa aja. Israel sangat mungkin. Dan kalau ditanya, kamu percaya nggak kalau Allah detik ini juga istilahnya ini, ya, bahwa keputusan kami itu akan terrealisasi ya secepat kedipan mata kalam hal basar. Ya. Berarti satu detik udah Israel hancur semua. Itu percaya nggak? Percaya. Ya. Pasti orang beriman akan percaya karena inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya. Tapi kenapa ya kebijakan wa ma amruna illa wahidatun kalam hilbil basar ini tidak direalisasikan oleh Allah? Ya. Bahkan sudah hampir 100 tahun ya masih begitu aja ya. Nah, orang beriman menyingkapinya di satu sisi percaya kalau mau Allah sekejap mata ya udah langsung Israel itu hancur habis-habisan, udah nggak berdaya, pendukungnya juga begitu. Tapi kenapa itu nggak terjadi? Mana buktinya? Kembali kepada inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami yakin betul bahwa Allah itu sangat maha kuasa untuk merealisasikan keputusannya. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar. Tapi ketika itu tidak dilakukan oleh Allah, pasti untuk tujuan yang lebih besar. Ya. Pasti untuk sebuah manfaat yang jauh lebih besar kalau saja detik ini juga dimenangkan. Ya. Wah, termasuk kita semua ini, kita semua yang pendukung-pendukung Filistin, pecinta Filistin, berniat ya jihad Filistin ini tidak terlepas oleh barokah kesabaran kaum Filistin. Ya. Kejadiannya kan dari 48. Apa susahnya bagi Allah menakdirkan ya cukup 48 setelah itu udah bubar Israel. Tapi ini dibiarin sampai sekarang ya. Sehingga ya kaum muslimin sedunia semakin banyak terlibat minimal secara maknawian, minimal secara infakon, ya, infak terus mengalir. Akan beda kalau saja 48 kejadian, 48 juga udah beres ya. Yang disebut dengan nakbah ya. Peristiwa yang sangat menyedihkan dan sampai sekarang ya. Jadi dinikmati aja ya karena belum dimenangkan berarti kaum muslimin jadi banyak berdoa. Semakin banyak berdoa semakin ya banyak kumpulan pahala ya. Ya. Yang tadinya nggak peduli jadi peduli. Yang tadinya nggak paham jadi paham dan sebaliknya naudzubillah ya. Dengan adanya seperti ini justru dia bersikap munafik, bersikap nifak. Udah tahu saudaranya begitu, malah bantuannya ke Zionis. Itu yang dilakukan oleh sebagian negara-negara Arab ya. Nggak tertarik membantu saudara-saudara sendiri yang sama-sama Arabnya. Kalau biasanya manusia itu nggak pakai tinjauan agama karena sama-sama
Jawanya, sama-sama Sumbarnya, sama-sama Sumatera Utaranya, itu peduli. Ini bisa terjadi di Arab itu, ya. Betul-betul ya satu asal usul ya, sama-sama Arab. Bisa nggak tertarik membantu saudaranya yang ada kesamaan, katakan ras, kesamaan agama, ya, kesamaan bahasa, malah bantunya ke Israel. Nah, ya. Jadi tidak segera direalisasikan, maka harus menghasilkan husnudzon yang lain, ya, agar semakin banyak kaum muslimin yang terlibat atau menikmati peluang-peluang pahala yang disediakan oleh Allah, ya. Bahkan bisa harian ketika ya ba'da sholat, ya Allah jagalah kaum muslimin di Gaza, ya Allah kuatkanlah, menangkanlah, pertolonglah, dan seterusnya. Doa lagi, doa lagi, doa lagi. Bahkan doa itu bisa 10 tahun, 20 tahun lebih, ya. Itu jangan dikira, ya, nanti ayat berikutnya itu nanti wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Jangan dikira itu enggak ada catatannya. Semua ada catatannya. Ya. Begitulah orang-orang beriman, ya, di dalam menyikapi kehidupan ini. Dengan dua ayat ini semuanya menjadi lebih indah, ya. Walaqad ahlakna asya'akum, ya. Dan berapa banyak kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok yang telah kami hancurkan. Fahal mim muddakir, tidakkah manusia itu mengambil pelajaran dari kehancuran, ya, kelompok itu. Jadi asya itu dari kata syiah, ya. Ya. Jadi secara bahasa syiah itu orang yang, ya, mengikuti seniornya dalam akidahnya, dalam pemikirannya, ya, dalam sepak terjangnya, maka itu disebut dengan syiah, ya. Maka kata syiah di dalam Al-Quran itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif, ya. Kalau yang positif, kalau ibu-ibu baca surat As-Saffat, ya. Nabi Ibrahim, Allah katakan Nabi Ibrahim itu penerus Nabi Nuh. Dalam apanya? Ya dalam imannya, akidahnya, ibadahnya, ya, misi hidupnya, apanya saja semua. Pokoknya dia sangat hormat kepada seniornya, ya. Maka kelompok yang mengikuti seniornya itu disebut dengan syiah secara bahasa, ya. Sehingga Allah katakan apa? Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Maka termasuk penerus Nabi Nuh itu adalah Nabi Ibrahim. Syiah. Kata syiah juga digunakan untuk makna negatif. Jamaknya asya. Walaqad ahlakna asya'akum. Jadi orang-orang kafir Quraisy sebenarnya tidak lepas dari kehidupan kafir-kafir sebelumnya, ya. Sehingga Rasulullah menyebut Abu Jahal itu dengan istilah apa? Fir'aunu hadhil ummah. Ya, ini penerus Fir'aun. Ya. Nah, maka ini menjadi istilah kalau ada penguasa jahat sama rakyatnya, menipu rakyatnya. Ini keluar juga kata Fir'aun. Karena memang salah satu ciri khas Fir'aun fastakhaffa qaumahu. Ya. Sering melabuhi, melecehkan rakyatnya, tapi rakyatnya nggak nyadar, rakyatnya masih merasa, oh ini baik, ini bagus, ini
pahlawan, ya fa'ata'uhu, ya. Jadi kata Syiah ada yang negatif seperti di surat Al-Qamar, ya. Ataupun di akhir surat Saba, wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi asya'ihim min qabl innahum kanu fi syakkim murib. Maka semua orang kafir itu akan, semua kelompok kafir itu ya akan diperlakukan sesuai dengan kelompok seniornya. Sebagaimana ayat tadi. Ya. Dan umat pada zaman ini ya wallahu alam ya, harus menghadapi istilah Syiah juga. Nah, ini Syiah yang agak berat ini ya, Syiah dalam arti ya maksudnya adalah kelompok yang mencintai ahlul bait, tapi hakikatnya itu cuma kedok, ya. Kedok untuk mengelabui umat manusia, tapi di dalamnya semuanya adalah yang bertentangan dengan Islam. Qad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Ya. Dan sungguh kami telah hancurkan kelompok kekufuran ya sejak zaman dahulu dan sampai sekarang pun ya, maka seharusnya manusia mengambil pelajaran ya. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan segala sesuatunya sudah Allah ya realisasikan, segala sesuatu yang mereka lakukan ya, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang lain semacam ini ada misalnya inna kulla syai'in ahsainahu kitab. Ayat yang lain wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya. Ayat yang lain inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'lam. Semakna semua ya, tapi kalau dipelajari lebih dalam pasti memiliki pesan yang berbeda-beda ya. Tapi maksudnya sama persis. Bahwa tidak ada kehidupan yang tidak ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan perbuatan manusia ya. HP kita semua ada catatannya. Hari ini nelpon jam berapa menit ya, berapa detik semua ada catatan. Ya apalagi teknologi dokumentasi dari Allah tentu lebih canggih lagi ya. Jadi semua sudah tercatat di dalam Zubur ya, catatan amal itu baik yang kecil maupun yang besar. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustaqar. Ya. Maka keimanan yang baik tidak pernah mengecilkan amal yang kecil, apalagi amal yang besar. Ya. Karena semuanya ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun cuma kata Rasulullah antalqa akhahu biwajhin taliq, itu juga menjadi sedekah. Ketika kamu bertemu dengan saudaramu, kamu berwajah ya, berwajah yang indah, ya, tidak cemberut, tidak menunjukkan rasa kesal, ada senyumnya, itu aja ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak mudah menyerah kepada yang amal-amal besar. Disuruh amal ini, waduh saya nggak kuat nih. Suruh amal ini, wah saya nggak kuat. Jadi yang besar alasannya nggak kuat, yang kecil alasannya itu dianggap masalah kecil. Ya. Maka kata mustaqar bahwa semuanya dicatat itu harus membuat orang beriman bersemangat terhadap semua amal baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Maka siapa yang bisa menyikapi kehidupan dengan prinsip-prinsip ini, ya,
dari inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, ya, maka insya Allah dirinya akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu akan ditempatkan di surga, di jannat, ya, wa nahar, ya, yang terhiasi oleh sungai-sungai, ya, nahar. Dan ini satu-satunya sungai disebut dengan nahar. Ya. Kalau di ayat yang lain sungai itu apa? Anhar. Tajri min tahtihal anhar. Ya. Semuanya tajri min tahtihal anhar. Kecuali di Taubah nggak pakai min. Tajri tahtahal anhar. Jadi hanya ini yang diungkapkan sungai dengan kata nahar. Apa sih maksud Allah begitu? Yang lain semua fi jannati wa anhar. Ya. Ini sendiri fi jannati wa nahar. Maka ketika diungkapkan dengan nahar, itu bagi bangsa Arab, ya, selain makna sungai, orang Arab juga menggunakan untuk kata lain, maksud lain. Apa maksud lain? Nahar itu keleluasaan hidup. Ya. Istilahnya fi naharin wa naharin ay as-sa'ah. As-sa'ah. Alif as-sa'ah. Hidup leluasa, ya. Di bab ini enak, di bab ini enak, di bab ini enak, semuanya Allah mudahkan, ya. Begitulah ketakwaan itu, ya. Jadi kata nahar itu mirip seperti pemahaman ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mirip dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan kehidupannya mudah dalam segala urusan. Ya. Itu juga terkandung dalam makna nahar. Ya. Nahar juga berarti, ya, aman dari kesesatan. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam nahar, ya, dirinya selalu mendapat kejelasan mana yang betul-betul bernilai hidayah. Jadi seperti orang yang punya sinar, ya, melihat, ya, oh ini putih, oh ini coklat, oh ini hitam, oh ini biru. Begitulah orang yang hidup fi nahar. Dia tahu, oh ini sunnah, oh ini diridhai oleh Allah, oh ini tidak diridhai oleh Allah. Semuanya menjadi jelas, ya. Itu memang salah satu karunia Allah, manusia yang hidup dalam fi naharin, ay fi dau'in, ya, dalam sinar hidayah, karena dia tahu betul ini yang benar, ini yang salah, ya. Di sisi lain, tidak semua orang, ya, mendapat karunia seperti ini. Fir'aun ngaku dirinya paling benar. Ya, di dalam dunia politik juga begitu, semua mengaku dirinya paling benar, paling benar, paling benar, paling sesuai dengan ini, sesuai dengan itu, ya. Maka dengan ketakwaan manusia hanya akan tahu, ya, mana sungguhnya yang membawa kebenaran. Jannati wa nahar, ya. Yang lebih mulia lagi fi maq'adi sidqin, di tempat yang pasti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha luas kekuasaannya, ya, kekuasaan dalam arti kerajaannya, ya, muqtadir di dalam berbagai macam kemampuan, sehingga tidak mungkin manusia tidak menerima balasan dari amal-amal, baik yang shagir maupun yang kabir, karena dia akan berada di sisi Allah yang disebut dengan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir.
Ya. Demikian jamaah rahmatullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.